Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. An Amir bin Abdullah bin Zubair an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala a'linu an nikah. Rasulullah bersabda, a'linun nikah, umumkanlah pernikahan kalian. Hadis ini memberikan faedah kepada kita bahwa wajibnya memberitahukan pernikahan agar tidak muncul lagi suudzon dari orang-orang yang melihat kita mungkin kok gonceng akhwat ini, padahal dia nggak punya saudari perempuan, nggak punya ibu. Akan apa? Muncul prasangka buruk dari orang. Sekaligus kita memberitahukan tentang kebahagiaan kita karena sudah menikahi seorang wanita. Baik itu dengan menghidangkan makanan, motong kambing, mungkin sapi, atau hanya menyiapkan wadah, kue gitu, onde-onde. Maka ini bukan syarat iklan. Atau kalau tidak ada yang bisa dihidangkan, ya cukup menginformasikan saja ke grup-grup bahwa saya sudah sudah menikah. Nah, terlebih lagi kalau sekiranya mempelai laki-lakinya miskin, tidak bisa buat acara, maka pernikahannya tetaplah sah. Jadi kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menyiapkan kue-kuean gitu untuk memberitahukan sahabatnya bahwa dia telah menikahi wanita. Abdurrahman bin Auf, tak kala dia selesai menikah, datang pada Rasulullah, maka Rasulullah memerintahkannya untuk memberitahukan kepada sahabat yang lain. Dan di saat pernikahan nanti dibolehkan wanita menepuk rebana atau duf. Ini khususnya bagi perempuan saja. Karena ini kebiasaan perempuan menyanyi gitu, menghibur mempelai. Adapun menggunakan musik atau suara-suara bising yang mengganggu itu, maka ijma para ulama tentang keharaman hal tersebut. Di masa kita, di zaman kita hampir kita tidak dapati acara pernikahan kecuali di dalamnya ada diperdengarkan musik. Maka kita yang sudah tahu hukumnya tidak wajib hadir ketika ada acara-acara di setel di situ musik sebagai bentuk pengingkaran. An Abi Burdata ibni Abi Musa an abihi qala Rasulullah la nikaha illa biwali. Rasulullah bersabda, tidak sah pernikahan kecuali dengan wali. Wali itu dari jalur ayah. Paham Pak? Bapak, kalau nggak ada bapak, kakek. Kalau nggak ada kakek nanti saudara laki-laki, ayah. Kalau nggak ada lagi nanti mungkin saudara laki-laki si perempuan tadi. Nah, ini adalah wali-wali yang berhak menikahkan seorang wanita. Nah, ketika ada seorang wanita yang dia menikah dengan penghulu ya, penghulu, maka tidak sah pernikahannya.
Paham? Dia dianggap apa nanti kumpul kebo, maksudnya berzina karena pernikahannya tidak sah. Ini merupakan pendapat jumhur ulama, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Adapun madhab Hanafi menganggap bahwa seorang wanita boleh menikahkan dirinya meskipun tanpa wali. Tapi ini adalah pendapat yang nyeleneh, yang menyelisihi jumhur. Kenapa? Karena jika ada pendapat ulama yang itu menyelisihi nas yang sharih, yang jelas memaparkan tentang hal itu, maka pendapat ulama tidak dianggap. Kita dapati kadang di media sosial ada ustadz gitu yang menikahi santriwati tanpa wali, dan dia menganggap ini biasa-biasa saja. Mungkin berpegang atau mengambil pendapat madhab Abu Hanifah tadi. Tapi ini madhab yang marjuh, tidak dianggap. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi idni waliha fanikahuha batilun. Perempuan mana saja yang menikahkan dirinya tanpa izin walinya, maka pernikahannya batil, tidak sah. Nah, ini biasanya Bapak, kalau si wanita tadi tidak direstui oleh walinya dengan laki-laki tersebut. Akhirnya apa? Dia lari dengan cowoknya atau pacarnya. Kemudian dia menikah dengan penghulu atau KUA, maka pernikahannya Bapak batil. Jadi seorang wanita apapun statusnya, apakah dia perawan atau janda, maka wajib menikah dengan apa Pak? Dengan walinya. Kita pernah dapati kasus Pak, ada ikhwan menikah dengan apa? Dengan akhwat, yang mana akhwat ini walinya enggak setuju kalau dia nikah sama ikhwan salafi, di mana bapak si akhwat ini seorang apa yang suka ngepel itu kalau kita duduk di masjidnya atau di rumahnya, sehingga apa menganggap anaknya ini murtad dan dia tidak mau menjadi apa wali nikah bagi anak putrinya ini. Sehingga apa yang terjadi Pak? Akhirnya dia datang konsultasi dengan ustadz, akhirnya dinikahkan sama ustadz tersebut. Berjalan waktu gitu, sudah punya anak beberapa, ada 3 atau 4 anaknya. Sampai kepada saya tentang hal itu, maka saya suruh nikah ulang lagi. Suruh nikah ke KUA. Ternyata KUA enggak mau menjadi wali nikahnya. Karena peralihan hak kewalian itu Pak, kalau ada izin. Sementara belum ada izin dari orang tuanya. Akhirnya si putri ini, si akhwat ini berusaha membujuk lagi bapaknya. Alhamdulillah dia memberikan izin untuk diwakilkan perwaliannya. Akhirnya dinikahkan oleh KUA. Selama dia belum menikah dengan pernikahan yang sah, maka dianggap apa Pak? Dianggap kumpul kebo saja. Dianggap dia berzina. Karena Rasulullah menegaskan di sini fanikahuha batilun, pernikahannya batil. Fa in dakhala biha falahal mahru bimastahalla min farjiha. Apabila dia sudah menjimaknya, tentu ini apa Pak? Tentu ini sudah dinikahkan oleh walinya. Kemudian dia menjimaknya,
tapi belum menyerahkan mahar, mungkin karena maharnya dikredit atau tidak disebutkan ketika akad. Paham? Yang jelasnya apa? Ini adalah kewajiban si lelaki memberikan mahar. Cuma malu disebutkan. Yang biasa disebutkan apa Pak? Seperangkat alat sholat ya. Ini cincin besi atau apalah gitu. Tapi malu dia sebutkan. Maka ketika sudah berhubungan badan, wajib bagi si lelaki tadi memberikan mahar. Kita tahu bahwa mahar itu hak mutlak milik siapa Pak? Milik si perempuan, si mempelai wanita. Karena nanti ketika dia tidak nyaman lagi dengan suaminya, mau pisah gitu, maka mahar itu dia balikin sebagai syarat sahnya khulu. Paham? Sahnya khulu. Fa in istajaru fas-sultanu waliyu man la waliyalah. Jika wali-walinya ini tengkar, satu kepengennya nikahkan si perempuan ini sama laki-laki ini, satunya lagi kepengennya sama si ini, tengkar. Akhirnya enggak muncul kesepakatan. Maka apa? Si sultan pemimpin dalam hal ini mengambil alih perwalian tadi Pak. Paham? Sultan dalam hal ini adalah KUA kalau kita di sini. Pemimpin kita, presiden, kemudian nanti ada perwakilannya yang mengurusi masalah pernikahan ini. Nah, KUA nanti akan menikahkan. KUA nanti mewakilkan lagi kepada penghulu nikah. Ini bagi apa Pak? Bagi kalau sekiranya si perempuan ini sudah mau nikah, sudah ada calonnya. Karena wali-wali pada tengkar ini, wali nikahnya pada tengkar, akhirnya apa? Diambil alih. Paham Pak? Ini mungkin gak kira-kira terjadi Pak? Satu kepengennya ini, satunya kepengennya ini. Apalagi kalau sekiranya bapaknya manhajnya apa gitu, sementara kakeknya juga manhajnya beda, kepengennya sama ikhwan yang semanhaj dengan dia, maka selesai ribut jadinya. Jadi sultan waliyu malla waliyalah. Sultan itu bisa menjadi wali bagi mereka yang tidak memiliki wali. Demikian juga Pak bagi mereka yang qadarullah ayahnya, saudara ayah, kakeknya enggak ada semua. Dia hanya tinggal bersama ibunya. Paham? Maka nanti sultan yang menjadi apa? Menjadi walinya. Atau qadarullah dia ini anak hasil zina. Paham? Ayahnya enggak mau bertanggung jawab, entah kemana gitu ayahnya, enggak mau. Paham? Dicari-cari juga enggak dapat. Ataupun kalau didapat dia enggak mau menikahkan putrinya. Maka dalam hal ini apa Pak? Sultan mengambil alih perwalian tersebut. Jadi kalau selama ada wali, maka sultan tidak boleh apa? Mengambil alih. Sampai ada persetujuan atau peralihan. Demikian juga kalau sekiranya wali nikahnya jauh. Contoh putrinya ada di Balikpapan. Sementara ayahnya mungkin kerja di Iran sana. Paham? Enggak bisa keluar karena lagi dibombardir bandara Iran. Sementara putrinya sudah mau menikah nih. Maka nanti bisa kontakkan, tolong nikahkan putri saya. Siapa di situ saya diwakilkan saja. Atau bisa dari jauh sana menikahkan putrinya melalui apa Pak? Melalui telepon saja. Nanti dia ngomong sana, saya nikahkan putri saya dengan ini deh. Paham? Maka yang lain mendengarkan nanti sebagai saksi yang menyaksikan pernikahan. Maka apa Pak? Maka sudah dianggap.
Nah, banyak kita dapati kasus di mana apa? Di mana ada perempuan mau menikah tapi wali nikahnya nggak tahu kemana atau nggak ada sama sekali. Maka dalam hal ini sampaikan saja ke KUA terdekat, nanti dia yang ngurusi. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tunkahul ayyimu hatta tusta'maru wa la tunkahul bikru hatta tusta'dzana. Qalu ya Rasulullah wa kaifa idnuha qala an taskuta, muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang janda tidak boleh dinikahkan hingga diajak dulu rembukan atau berunding dulu. Karena si janda ini Pak punya masa lalu, punya apa? Pengalaman dalam berumah tangga. Paham? Dia punya istilahnya kalau pernah ada masalah dengan suami pertamanya, maka apa? Dia penuh dengan pertimbangan. Dan biasanya kalau janda dinikahi Pak lebih apa? Lebih berhati-hati. Tidak lagi ceroboh dalam berucap, berperilaku dan yang lainnya kepada suami barunya. Karena apa? Dia mau berusaha untuk mempertahankan lagi rumah tangganya. Maka diajak rembukan dulu. Mau? Karena dia punya apa? Punya pertimbangan tersendiri. Nah, kalau dia bilang iya saya setuju, maka ya sudah dinikahkan. Beda dengan biker atau perawan, maka perlu apa? Minta izinnya dulu. Kamu mau nggak kalau saya nikahkan dengan si fulan itu? Nah, kalau sekiranya dia izinkan, mungkin karena malu-malu gitu, dia tidak bisa ngomong langsung, iya Pak saya mau. Biasanya malu kan? Maka cukup apa? Tanda dia setuju adalah dia diam tak kala ditawari. Senyum, diam, ini menunjukkan apa? Setuju. Tapi itu perempuan-perempuan dulu ya. Kalau sekarang apa? Belum ditawari dia sudah kenal lebih dalam calon apa? Calon suaminya. Sehingga sehingga tidak terasa hambar lagi. Malam pertama orang sudah dibongkar semua kok, sudah berbulan-bulan dibongkar. Jadi hambar, nggak ada lagi rasa kenikmatan malam pertama. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala as-sayyibu ahaqqu bi nafsiha min waliha. Janda itu lebih berhak untuk dirinya, menentukan pilihannya daripada walinya. Paham? Kalau sekiranya walinya mengatakan kamu nikah sama ini aja ya. Oh enggak, saya enggak mau, saya maunya sama ini. Paham? Dia punya apa? Punya hak besar untuk menentukan pilihan hidupnya, pendamping hidupnya ke depan. Karena Bapak dia punya pengalaman. Takut apa? Takut gagal lagi dalam pernikahan yang kedua. Maka ini sisi kelebihan kalau apa Pak? Kalau kita menikahi janda. Dia punya apa? Punya pengalaman. Dia biasanya lebih setia, lebih apa? Lebih banyak keutamaannya daripada perawan. Kalau perawan lebih enak diajak bercanda, bermain-main dan seterusnya. Bukan berarti saya anjurkan nikah lagi Pak ya, janda ya. Jadi gitu. Dia apa? Lebih berhak untuk menentukan pilihan dirinya. Wal bikru tusta'maru wa idnuha sukutuha. Sementara perawan itu apa? Diajak rembukan dan tanda dia setuju, dia mengizinkan untuk dinikahkan kalau dia apa? Kalau dia diam.
Ini apa? Berarti dia setuju. Wa fi lafdin laisa lil wali ma'as sayyibi amrun. Si wali itu tidak ada perkara untuk memaksa kalau apa? Kalau putrinya seorang janda. Jadi enggak boleh si wali ini menentukan pilihan bagi pendamping si janda ini. Wal yatimatu tusta'maru. Demikian kalau sekiranya perawan maka diajak rembukan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuzawwijul mar'atul mar'ata wa la tuzawwijul mar'atu nafsaha. Rasulullah bersabda, seorang wanita tidak boleh menikahkan wanita yang lain, tidak boleh menjadi wali. Paham? Jadi ibunya enggak boleh menjadi apa Pak? Menjadi wali. Apalagi keluarga dari jalur ibu, pamankah atau ponakankah atau apalagi itu dari jalur ibunya, maka lebih tidak berhak lagi untuk menjadi wali nikahnya. Paham? Karena terputus. Yang jadi wali nikah itu dari jalur apa? Ayah atau bapak. Wala tuzawwajul mar'atu nafsaha. Tidak boleh bagi perempuan menikahkan dirinya sendiri. Paham? Tanpa walinya. Meskipun Abu Hanifah tadi apa? Membolehkan, mengkiaskan dengan apa Pak? Dengan jual beli. Akad pernikahan itu kan akad. Akad jual beli juga akad. Kalau sekiranya si perempuan ini bisa jual beli tanpa ada wali yang mendampinginya, kenapa akad nikah harus apa? Harus ada wali. Ini apa? Kias Abu Hanifah yang membolehkan perempuan apa Pak? Menikahkan dirinya meskipun tanpa wali. Dikiaskan ke jual beli. Coba kita lihat Pak, di pasar itu kan banyak penjual perempuan ya. Paham? Banyak perempuan di lapak-lapak itu. Nah, sementara dia transaksi ijab kabul di situ, serah terima. Dan itu tidak ada walinya yang mendampinginya. Paham? Tidak ada walinya yang yang mensahkan jual beli tersebut. Nah, ini apa? Pendapat Abu Hanifah. An-Nafi an Ibni Umar radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis-shigori wasyigoru ayyuzawijar rajul ibnatahu ala ayyuzawijal akhar ibnatahu wa laysa bainahuma shadaqun muttafaqun alaih. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang nikah shigor. Nikah shigor ini Pak adalah pernikahan yang disepakati tanpa ada mahar di antara keduanya. Paham? Di sini letak kesalahannya. Mereka sepakat enggak usah pakai mahar aja ya. Paham? Contoh Pak Wahyu punya putri. Paham? Saya juga punya putri. Saya bilang ke Pak Wahyu, saya nikahi putrimu ya. Nanti Pak Wahyu nikahi apa? Putri saya. Paham? Ini apa? Nikah shigor. Boleh nggak kira-kira ini Pak? Boleh saja kan? Cuma yang nggak boleh kalau apa? Ya Pak Wahyu nggak usah aja kita saling mahar ya. Paham? Nggak usah apa? Pak Wahyu nggak usah ngasih mahar ke putri saya nanti nggak usah kasih mahar lagi ke putri Pak Wahyu. Paham? Nah ini tidak boleh Pak. Atau saya punya anak laki-laki, anak perempuan. Si Pak Wahyu juga punya anak laki-laki, punya anak perempuan. Kita nikahkan aja. Paham? Nikah gitu. Laki-laki ketemu perempuan, perempuan ketemu laki-laki. Dengan kesepakatan tidak ada apa? Tidak ada mahar. Nah, ini apa? Nikah shigor. Jadi meskipun ini disepakati antara wali nikah tadi, tapi kesepakatan ini di atas kebatilan. Karena mahar itu merupakan kewajiban
yang harus diberikan kepada mempelai wanita sebagai bentuk istihlalul farj, penghalalan terhadap kemaluan si wanita ini. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna jariyatan bikran atatin nabiyya fadzakarat anna abaha zawwajaha wa hiya karihatun fa khayyaraha an-nabiyyu, rawahu Ahmad. Abdullah bin Abbas menceritakan bahwasanya ada seorang wanita mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu menyebutkan bahwa bapaknya menikahkan dia sementara dia tidak senang dengan calon yang dipilihkan oleh ayahnya tadi. Istilahnya apa Pak ini? Kawin paksa. Paham? Si perempuan ini disuruh dipaksa menikah oleh ayahnya. Atau mungkin karena sudah dijodohkan dari kecil dengan teman akrab ayahnya mungkin, atau apalah gitu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pilihan kepada perempuan ini, mau lanjut atau mau batalin. Karena bukan ayahnya nanti yang menjalani bahtera rumah tangganya, yang jalani dia. Kalau dia dalam keadaan terpaksa dari awal, maka terus ke depannya apa? Yang ada hanya nusyus, pembangkangan, enggak mau melayani dan seterusnya. Kenapa? Karena dia tidak cinta dengan pasangannya. Anil Hasan an Samurata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayyuma imra'atin zawwajaha waliyani fahiya lil awwali minhuma. Perempuan mana saja yang dinikahkan oleh dua wali, maka wali yang pertama yang lebih berhak untuk apa? Dianggap perwaliannya. Nampak ada perempuan nih, ada dua wali yang dia miliki. Satu wali kepengen ke laki-laki ini, satunya kepada ini. Maka wali yang pertama menikahkannya itu yang dianggap. Adapun wali kedua, ketiga ini tidak dianggap. Ini kalau apa Pak? Kalau ada dua wali. Ada dua wali. Mungkin bapak sama kakeknya ketemu. Atau dua saudara laki-lakinya. Paham? Karena enggak mungkin dua wali dari ayah kedua-duanya. Mungkin enggak kira-kira Pak? Enggak mungkin kan? Pasti dia punya apa? Satu ayah. Apakah itu ayah yang ayah tiri ataukah ayah yang sah tapi apa? Tidak menikahi ibunya. Maksudnya apa ini tidak menikahi ibunya Pak? Qadarullah ayah ibunya ini berhubungan badan di luar pernikahan. Paham? Lantas si ayahnya dulu enggak mau bertanggung jawab. Paham? Enggak mau bertanggung jawab. Terus dinikahi sama laki-laki lain. Paham? Lahirlah si anak ini, perempuan ini. Maka tadi yang ini dianggap apa? Ayah tiri kan? Ayah sahnya itu yang tadi yang menzinai ibunya. Paham Pak? Nah, kalau sekiranya si ayah yang ayah tirinya ini mengakui bahwa oh ini memang anak saya ini anak saya, maka ya sudah, si yang itu enggak dianggap, yang ini yang dianggap. Meskipun dari sisi DNA mungkin dari sisi ini apa Pak mirip banget, pas banget DNA-nya dengan si fulan tadi, maka dia tetap apa? Dianggap sebagai anak dari ayah tiri tadi. Nah, An Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah ayyuma abdin tazawwaja bi ghairi idni mawalihi fahuwa ahirun. Budak mana saja
yang menikah tanpa izin tuannya, maka dia dianggap berzina. Nah, ini juga syarat Pak bagi budak. Kalau dia mau menikah harus apa? Harus izin tuannya. Karena budak itu milik atau harta milik tuannya. Jadi dia nggak boleh menikah kecuali dengan izin tuannya. Nah, kalau dia menikah tanpa izin, tiba-tiba kabur gitu, nikah sendiri, maka dia dianggap apa? Kumpul kebo. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha. Tidak boleh menggabungkan atau mengumpulkan seorang wanita dengan tantenya, baik tante dari jalur ayah ataukah tante dari jalur ibu. Nah, kalau tante dari jalur ayah namanya ammatun. Tante dari jalur ibu namanya kholatun. Paham Pak? Ini beda. Kalau kita di Indonesia sama semua ya, acil. Apalagi tante, bibi sama kan, tanpa memandang oh ini dari saudara ayah atau saudara ibu. Jadi gini Pak, kalau kita sudah menikahi seorang wanita, taruhlah perempuan tersebut namanya Fatimah. Nah, si Fatimah ini punya tante namanya Aisyah. Maka ketika kita sudah menikahi si Fatimah, nggak boleh kita nikahi lagi si Aisyah ini untuk dijadikan istri kedua, karena menggabungkan, paham? Menggabungkan. Hal ini dilarang karena syariat mencegah adanya keributan di antara keduanya. Pasti nanti nggak cocok, pasti ributnya, pasti tengkarnya, paham? Maka dilarang. Apalagi menikahi saudara istri, paham? Si Fatimah tadi punya apa? Punya saudara namanya, saudari namanya Zainab. Maka kita apa? Tidak boleh menikahi kedua-duanya. Boleh kita nikahi si Zainab kalau apa? Si Fatimah kita ceraikan, atau si Fatimahnya meninggal dunia. Kayak apa? Ruqayyah sama Ummu Kulsum. Jadi Ruqayyah meninggal duluan, baru dinikahi siapa? Ummu Kulsum. Jadi digabungkan nggak boleh. Atau kita nikahi nih, kemudian meninggal, atau dia minta cerai, atau kita pisah dengannya, maka kita boleh nikahi apa? Saudarinya atau tantenya. Jadi tujuan syariat melarang hal ini Pak, untuk menutup jalan adanya apa? Permusuhan, kebencian, pertengkaran, ribut antara apa? Antara dua orang yang berkeluarga. An Utsman radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah la yankihul muhrimu wa la yunkihu. Tidak boleh muhrim menikah dan tidak boleh menikahkan. Paham? Muhrim baik itu ihram umroh ataukah ihram haji. Ini yang dimaksud dengan apa Pak? Muhrim. Tapi kata muhrim kita pinjam untuk apa? Untuk mahram. Paham? Oh ini loh muhrim saya. Padahal maksudnya Bapak mahram. Nah itu bedanya. Jadi muhrim mereka yang sedang ihram umroh atau haji. Nah ketika dia sedang ihram, maka tidak boleh menikah dan tidak boleh menikahkan. Menikah untuk dirinya, menikahkan untuk apa? Orang lain. Oh tapi kita dapati di sana ada akad nikah di pelataran Masjidil Haram ya, ada dulu sempat viral itu ya. Ini berarti dia sudah apa Pak? Sudah selesai ihramnya. Karena dia sudah pakai pakaian biasa.
sudah pakaian kayak apa namanya, kayak Nyi Roro Kidul itu, sudah pakaian apa namanya, pakaian ratu dan raja, dan dia menikahnya di pelataran. Jadi kalau dia masih berpakaian ihram maka tidak boleh. Wa fi riwayatin la yakhtubu wa la yukhtabu alaihi, tidak boleh juga menkhitbah. Kalau tadi sudah akad, kalau ini apa? Baru menkhitbah. Wa Ibnu Abbas qala tazawwajan nabiyyu Maimunata wa huwa muhrimun. Abdullah bin Abbas menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Maimunah dalam keadaan muhrim. Dalam keadaan muhrim. Tapi Maimunah meriwayatkan sendiri tentang dirinya, annan nabiyya tazawwajaha wa huwa halalun. Bahwasanya Nabi menikahi dirinya sementara dia dalam keadaan halal, tidak sedang ihram. Jadi ini berarti Pak ada dua riwayat yang kontradiksi, yang bertentangan. Maka dalam hal ini sahibul qissah lebih kita kedepankan. Si pemilik kisah itu lebih didahulukan daripada apa? Hanya menceritakan saja, yaitu Abdullah bin Abbas. Jadi yang benar bahwa Rasulullah menikahi Maimunah dalam keadaan tidak berihram. Karena enggak mungkin Rasulullah melarang dia juga yang melakukannya. An Uqbah bin Amir qala Rasulullah inna ahaqqas syuruti ayyuwaffa bihi mastahlaltum bihil furuja. Sesungguhnya kata Rasulullah, syarat yang lebih berhak untuk ditunaikan adalah apa yang memudahkan untuk dihalalkan kemaluan si perempuan. Jadi kadang Pak ada syarat-syarat yang dikemukakan dari pihak perempuan mungkin ataukah pihak laki-laki. Maka syarat-syarat tersebut usahakan apa? Yang memudahkan kelangsungan proses, bukan apa? Mempersulit. Kalau sekiranya pihak perempuan Pak mensyaratkan bahwa antum mau menikahi saya harus hafal dulu Bulughul Maram, harus dulu hafal Al-Quran, paham? Pernah ngaji sama Ustadz Mufli 1 tahun, wah ini lama banget ini, paham? Jadi yang memudahkan. Kalau dia bilang kamu mau apa namanya, mau menikah dengan saya, syaratnya pernah hadir di pengajian aja sekali. Ini apa? Cepat. Meskipun dia apa namanya nggak pernah hadir di kajian, dia usahakan hadir sekali. Sebagai apa Pak? Sebagai syarat. Nah, jadi berikan syarat apa? Syarat-syarat yang mudah. Jangan mempersulit. Tapi kalau dia syaratkan gini, saya mau menerima dengan syarat saya nggak mau dipoligami. Dengan syarat apa? Saya nggak mau dipoligami. Diterima syarat tersebut. Sementara poligami itu disyariatkan, dianjurkan bagi yang mampu. Maka dalam hal ini Pak adalah syarat Allah Subhanahu wa taala lebih dikedepankan daripada syarat manusia. Maka meskipun Anda menikah dan itu istilahnya Anda poligami, sementara itu melanggar syarat yang sudah dikemukakan istri pertama, maka ini tidak mengapa. Karena ini tidak menyelisihi syariat. Dia tidak mau dipoligami, itu hak dia. Tapi poligami atau menikah lagi, ini adalah syariat. Karena
ridho dan murkanya istri itu bukan apa? Bukan syarat untuk poligami. Nah, demikian Pak, ada yang bertanyakan? Dulu kan kadang orang tua aja yang berbangunkan anak-anak setuju. Terus bisa disebutkan bahwa maharnya itu 9 kebun, tapi kebunnya itu di Sulawesi. Nah, dalam perjalanan setelah menikah itu mungkin lupa apa sampai meninggalnya suami dan ditunaikan itu. Nah, nggak ditunaikan maharnya itu ya? Iya, tapi disebutkan nggak itu mahar kebunnya? disebutkan. Nah, berapa hektar gitu? Iya, disebutkan sebidang tanah apa sebidang kebun. Nah, terus setelah meninggal itu dibikin sama keluarga yang perempuan. Akhirnya sama mertuanya yang masih hidup itu diganti berupa uang untuk diumrohkan. Itu bisa nggak? Iya, kalau sekiranya dia setuju aja diganti gitu, maka berarti dia ridho dengan hal tersebut. Kalau nggak setuju, harga tanah di Sulawesi lo mahal, paham? Kalau diganti dengan diumrohkan saja paling 30 juta, sementara tanah bisa M-an di sana kan. Nah, kalau dia bilang, saya diterima aja, udah. Nah, itu sebagai bentuk apa? Pembayaran mahar dari suaminya. Yang orang tadi yang tidak bertanggung jawab terjadi kecelakaan itu, terus dia kawin perempuan dengan laki-laki lain. Padahal itu pada saat itu kan posisinya hamil. Iya. Kawin dengan orang lain. Iya, ini sudah pernah kita jelaskan ini tentang hal ini, kecelakaan ini. Maka kalau sekiranya laki-laki yang lain yang nikahi, kata istilah orang Bugis apa Pak, pasampo siri gitu, nutup malu, maka di negara kita yang madhabnya Syafi'i menganggap ini pernikahan yang sah. Paham? Pernikahan yang sah. Adapun madhab Hambali ini tidak menganggapnya sah. Kenapa? Karena wanita yang hamil itu kata madhab Hambali mereka sedang masih menjalani masa iddah. Karena kan di dalam Al-Quran wa ulatul ahmali ajalahunna ayyadna hamlahunna. Wanita yang hamil itu masa iddahnya adalah melahirkan. Sementara nggak boleh menikahi wanita yang sedang menjalani masa iddah. Kata mazhab Syafi'i enggak, gimana mau menjalani masa iddah dia belum menikah. Paham? Nah, gitu Pak. Kalau dalam mazhab Hambali tidak boleh, tidak sah pernikahannya. Kalau dalam mazhab Syafi'i sah, dan ini yang dikuatkan juga oleh Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad itu dalam kitabnya Masailul Jahiliyah jilid 4 atau Menanti Buah Hati. Beliau panjang lebar membahas, mendatangkan asar-asar sahabat yang mendukung sahnya pernikahan orang tersebut. Cuma catatannya Pak, tidak boleh digauli. Tidak boleh digauli karena nggak boleh ada lahan diairi oleh 2 orang. Paham? Ini kinaya, bahasa kinaya bahwa tidak boleh ada satu rahim, ada 2 mani yang berbeda yang masuk. Apakah dari sisi medis ada masalah atau enggak, saya enggak tahu Pak. Mungkin hidungnya kok ini rambutnya geribo, enggak tahu nanti ke depannya gimana. Nah itu, dia harus menahan diri sampai apa? Selesai nifas nanti baru boleh apa? Berhubungan. Nah, berat. Masih banyak perawan di sana yang boleh dia nikahi. Ada lagi yang lain Pak? Hah? Anak di luar nikah. Di luar nikah. Terus? Yang jadi walinya bapak biologisnya nggak boleh maksudnya? Nah, boleh saja bapak biologisnya. Iya. Bapak biologisnya dalam artian dia nikahi ibunya tadi. Atau bapak biologisnya di luar sana. Anaknya di luar belum nikah.
Iya, jadi gitu. Tapi bapaknya, bapak laki-laki ini yang jadi bapaknya dia nggak mau bertanggung jawab. Akhir, iya boleh saja dia jadi wali nikahnya. Karena itu bapak aslinya kan dari maninya dia, darah dagingnya. Nah gitu Pak. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.